Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Nasih Muhammad serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keimanan dan Ketakwaan serta implementasinya dalam kehidupan modern. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Afidatul Ihwani, dan juga ketiga rekan saya, Fitria Alivia Hastuari, Ahadina Miftahur Roma, serta Yuni Fatmawati. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian, wujud, dan juga pengaruh iman. Pengertian iman. Iman menurut bahasa adalah yakin atau percaya. Keimanan berarti kepercayaan atau keyakinan. Oleh karena itu, rukun iman berarti dasar inti atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Kata iman juga berasal dari kata kerja amina yu'manu amanan, yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman berarti percaya, menunjuk sikap batin yang terletak di dalam hati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Beriman berarti sangat rindu terhadap ajaran Allah. Akidah Islam dalam Al-Quran disebut sebagai iman. Seseorang dinyatakan beriman bukan hanya karena percaya terhadap sesuatu, melainkan juga mendorongnya mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai keyakinannya. Akidah Islam atau iman mengikat seorang muslim, sehingga ia terikat dengan aturan hukum yang datang dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Terbentuknya iman dan tanda orang beriman. Proses pembentukan beriman. Pada dasarnya, proses pembentukan iman diawali dengan proses pengenalan, kemudian meningkat menjadi senang atau benci. Mengenal ajaran Allah merupakan langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Jika seseorang tersebut tidak mengenal ajaran Allah, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda orang beriman. Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana tanda-tanda orang beriman sebagai berikut. Yang pertama, jika disebut nama Allah, hatinya akan bergetar dan berusaha ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya. Al-Anfal ayat 2. Yang kedua, senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah. Ali Imran ayat 120, Al-Maidah ayat 12, Al-Anfal ayat 2, At-Taubah ayat 52, dan Ibrahim ayat 11. Yang ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu melaksanakan perintahnya. Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 2 dan 7. Yang keempat, menafkahkan rizki yang diterima di jalan Allah. An-Anfal ayat 3, Al-Mu'minun ayat 2 dan 7. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Al-Mu'minun ayat 3 dan 5. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Al-Mu'minun ayat 6. Yang ketujuh, berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Al-Anfal ayat 7, 4. Dan yang ke-8, tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. An-Nur ayat 62. Dan yang selanjutnya ada pengertian dan fungsi takwa. Apa sih itu takwa? Takwa dalam bahasa Arab berarti memelihara diri dari siksaan Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak cukup diartikan dengan takut saja. Adapun arti lain dari takwa. Yang pertama, melaksanakan segala perintah Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala yang dilarang Allah atau haram. Yang ketiga, ada ridho atau menerima dan ikhlas dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah. Takwa berasal dari kata wakayaki wikayah yang artinya memelihara. Memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai tuntutan atau petunjuk Allah. Adapun dari asal bahasa Arab Quraisy, takwa lebih dekat dengan kata wako. Wako itu bermakna melindungi sesuatu, memelihara dan melindunginya dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan. Dan selanjutnya, apa sih fungsi takwa? Ada beberapa fungsi. Yang pertama, memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, melaksanakan segala perintah Allah. Yang ketiga, menjauhkan diri dari segala yang dilarang Allah atau haram. Yang terakhir, ridho atau menerima dan ikhlas dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah. Yang keempat adalah hubungan Allah SWT dengan manusia.
Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala disebut hukum hablum minallah. Ada 3 hukum dalam Al-Qur'an. Yang pertama, hukum iktidakiyah. Hukum iktidakiyah adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara rohaniah dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum jenis ini tercermin dalam rukun iman. Yang kedua, hukum amaliyah. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah disebut dengan hukum amaliyah. Hukum ibadah mengatur tentang hukum vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, hukum ibadah disebut dengan hablum minallah. Contoh hukum jenis ini adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan juga korban. Yang ketiga, hukum khuluqiyah. Hukum khuluqiyah adalah hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Kelima adalah problem, tantangan, dan resiko kehidupan modern. Yang pertama adalah problem dalam hal ekonomi. Semakin lama manusia semakin menganggap bahwa dirinya merupakan homo economicus, yaitu merupakan makhluk yang memenuhi kebutuhan hidupnya dan melupakan dirinya sebagai homo religius yang erat dengan kaidah-kaidah moral. Ekonomi kapitalisme materialisme yang menyatakan bahwa berkorban sekecil-kecilnya dengan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya telah membuat manusia menjadi manusia konsumtif yang egois dan serakah. Kedua, problem dalam bidang moral. Pada hakikatnya, globalisasi adalah sama halnya dengan westernisasi. Ini tidak lain hanyalah kata lain dari penamaan nilai-nilai barat yang menginginkan lepasnya ikatan-ikatan nilai moralitas agama yang menyebabkan manusia Indonesia pada khususnya selalu berkiblat kepada dunia barat dan menjadikannya sebagai suatu simbol dan tolak ukur dalam kemajuan. Ketiga, problem dalam bidang agama. Tantangan agama dalam kehidupan modern ini lebih dianggap kepada faham sekularisme yang menyatakan bahwa urusan dunia hendaknya dipisahkan dari urusan agama. Hal yang demikian akan menimbulkan apa yang disebut dengan split personality, di mana seorang bisa berkepribadian ganda. Misal, pada saat yang sama, seorang yang rajin beribadah juga bisa menjadi seorang koruptor. Keempat, problem dalam bidang keilmuan. Masalah yang paling kritis dalam bidang keilmuan adalah pada corak kepemikiran yang pada kehidupan modern ini adalah menganut faham positifisme, di mana tolak ukur keberadaan yang rasional, empiris, eksperimental, dan terstruktur lebih ditekankan. Dengan kata lain, sesuatu dikatakan benar apabila telah memenuhi kriteria ini. Tentu, apabila direnungkan kembali, hal ini tidak seluruhnya dapat digunakan untuk menguji kebenaran agama yang kadang kita harus menerimanya kebenaran dengan menggunakan keimanan. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah peran iman dan takwa dalam menjawab problem dan tantangan kehidupan modern. Yang pertama yaitu iman melenyapkan kepercayaan kepada benda. Orang yang beriman hanya percaya kepada kekuatan dan kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mencegahnya. Sebaliknya, jika Allah menghendaki bencana atau bala, maka tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menahannya. Kemudian yang kedua yaitu iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Takut menghadapi maut menyebabkan manusia menjadi pengecut. Banyak di antara manusia yang tidak berani mengemukakan kebenaran karena takut akan resikonya. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian ada di tangan Allah. Pegangan orang beriman mengenai soal hidup dan mati dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashabaka min hasanatin faminallah wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Yang berarti, di mana saja kamu berada, kematian akan datang mendapatkan kamu, kendati pun kamu di benteng yang tinggi lagi kokoh. An-Nisa ayat 78. Kemudian yang ketiga adalah iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan.
Rezeki memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang melepaskan pendirian, bahkan tidak segan-segan melepaskan prinsip, menjual kehormatan, bermuka dua, menjilat dan memperbudak diri karena kepentingan materi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah iman memberikan ketentraman jiwa. Setiap kali manusia dilanda resah dan duka cita, serta diguncang oleh keraguan dan kebimbangan, orang yang beriman mempunyai keseimbangan, hatinya tentram dan jiwanya tenang. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau hayatan thayyibah. Kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu melakukan kebaikan dan mengerjakan perbuatan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberi pengaruh pada seseorang untuk selalu berbuat ikhlas tanpa pamrih kecuali keridhaan Allah. Orang yang beriman senantiasa konsekuen dengan apa yang telah diikrarkannya, baik dengan lidahnya maupun dengan hatinya. Kemudian yang terakhir yaitu iman memberikan keberuntungan. Orang yang beriman selalu berjalan pada arah yang benar karena Allah membimbing dan mengarahkannya pada tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian, orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam kehidupannya. Sekian, terima kasih.